Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evolusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Laplace transform di dalam materi pengendalian proses. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana tahapan yang perlu dilakukan untuk mengubah persamaan diferensial, yaitu dx per dt, agar bisa menghasilkan persamaan Laplace transform, yaitu x besar S, kemudian diubah menjadi fungsi x terhadap waktu dengan melakukan inverse Laplace transform. Pada contoh soal 1, kita bisa mudah menemukan inverse Laplace-nya dari hasil Laplace transform yang sudah ditentukan, yaitu dengan cara menyesuaikan bentuk Laplace transform dengan yang ada di dalam tabel 2.1. Namun, bagaimana jika bentuk dari Laplace transform yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam tabel 2.1? Hal yang perlu kita lakukan itu adalah salah satunya dengan menggunakan partial fraction, di mana partial fraction ini nantinya akan menyelesaikan sampai membentuk akar-akar persamaan yang sederhana dari Laplace transform yang dihasilkan. Sehingga nantinya diharapkan bentuk sederhana dari Laplace transform tersebut yang diselesaikan dengan partial fraction dapat digunakan untuk dilakukan inverse Laplace transform sesuai dengan yang ada di dalam tabel 2.1. Untuk kita bisa lebih memahami bagaimana penyelesaian dari partial fraction, kita bandingkan terlebih dahulu contoh soal 1 dengan contoh soal yang selanjutnya yang akan melibatkan partial fraction. Kita bahas sedikit tentang contoh soal 1 yang telah kita bahas di dalam video sebelumnya. Pada contoh soal 1, diketahui persamaan diferensialnya adalah dx per dt ditambah 3x sama dengan 0, dengan x0-nya adalah 2. Hasil dari Laplace transform pada persamaan diferensial ini menunjukkan hasilnya adalah x besar S sama dengan 2 per S plus 3. Nah, bentuk Laplace transform ini bisa kita lakukan inverse Laplace untuk mendapatkan xt atau x fungsi waktu dengan cara yaitu 2 kali inverse Laplace dari 1 per S plus 3. Di mana inverse Laplace dari 1 per S plus 3 itu sama dengan inverse Laplace pada Fs, yaitu 1 per S plus A. Sehingga kita bisa langsung lihat di dalam tabel 2.1 bahwa inverse Laplace dari 1 per S plus A itu adalah E pangkat minus A kali T. A kali T-nya di sini A-nya adalah 3. Berarti kita tinggal mengganti A-nya menjadi 3 sehingga inverse Laplace dari 1 per S plus 3 itu adalah E pangkat minus 3 kali T, karena dikalikan dengan 2, maka di sini 2 kali E pangkat minus 3T. Penyelesaian ini disesuaikan dengan yang telah ada di dalam tabel 2.1, sehingga sepertinya penyelesaiannya sederhana. Namun sekarang yang menjadi permasalahan, bagaimana jika bentuk dari Laplace transform ini tidak sesederhana dan tidak seperti yang ada di dalam tabel 2.1. Misal, S-nya di sini tidak pangkat 1, tapi pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menggunakan partial fraction agar nantinya hasil dari partial fraction tersebut bisa menyederhanakan dan menemukan akar-akar dari persamaan dari Laplace transform ini sehingga bisa disederhanakan dan disesuaikan dengan tabel 2.1. Bentuk penyelesaiannya bisa kita sesuaikan dengan tabel 2.1 berdasarkan akar penyelesaian dari hasil partial fraction. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang melibatkan partial fraction, yaitu misal di sini ada persamaan diferensial yaitu dx per dt ditambah dengan x sama dengan 3 dengan x0-nya adalah 0. Untuk mendapatkan Laplace transformnya ini sama persis dengan di contoh soal 1. Tetapi untuk mendapatkan xt-nya yang tidak lain adalah inverse Laplace transformnya itu yang agak berbeda karena pasti akan melibatkan
partial fraction. Kita tentukan terlebih dahulu untuk Laplace transformnya, yaitu dengan cara melakukan Laplace transform dari setiap sisi pada persamaan diferensial ini, yaitu Laplace dari dx per dt ditambah dengan Laplace dari x sama dengan Laplace dari 3. Kemudian Laplace dari dx per dt itu disesuaikan dengan bentuk umum dari penyelesaian untuk Laplace dari turunan kesekian pada suatu fungsi. Sehingga di sini kita bisa tuliskan seperti yang sudah kita bahas di contoh soal pada video sebelumnya, Laplace dari dx per dt itu sama dengan S kali X besar S dikurangi dengan S pangkat 1 minus 1, berarti 0, kali X 0. Tidak ada lagi lanjutannya karena S-nya sudah pangkat 0. Kemudian Laplace dari X di sini adalah X besar S. Kemudian Laplace dari 3 di sini adalah 3 per S. Kenapa 3 per S? Karena Laplace dari 3 itu bisa kita tuliskan seperti ini. 3 kali Laplace dari 1. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa hasil dari Laplace 1 itu adalah 1 per S. Kemudian 3 kali 1 per S berarti 3 per S. Jadi diingat ketika di situ Laplace dari suatu konstanta berarti hasilnya adalah konstanta tersebut per S, ya. Kemudian di sini kita bisa memasukkan nilai X0-nya sesuai dengan yang diketahui di dalam soal, yaitu X0-nya sama dengan 0. Kemudian S pangkat 0, sesuatu dipangkatkan 0 berarti pasti nilainya 1. Sehingga di sini 1 kali 0. Hasilnya sisi ini adalah 0. Maka hasil dari persamaan ini bisa kita tuliskan adalah S kali X besar S ditambah X besar S sama dengan 3 per S. Karena sama-sama ada X besar S, maka kita bisa kelompokkan. Sehingga bisa kita tuliskan S plus 1 kali X besar S sama dengan 3 per S. Jika kita ingin menyelesaikan atau mengetahui berapa nilai XS atau persamaan dari XS, maka kedua ruas kita bisa kalikan dengan 1 per S plus 1. Kedua ruas kita kalikan 1 per S plus 1, berarti sisi kiri tinggal XS, sisi kanan berarti 3 per S kali 1 per S plus 1, atau bisa kita tuliskan 3 per S kali S plus 1. Ya. Nah, bentuk ini merupakan Laplace transform, sehingga bagaimana XT-nya? Maka untuk mendapatkan XT yang perlu kita lakukan adalah dengan cara inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform dari apa? Dari persamaan 3 per S kali S plus 1. Nah, kalau misalkan di contoh 1, kita bisa langsung melakukan inverse Laplace ya dari Laplace transform yang diketahui itu langsung disesuaikan dengan tabel 2.1. Kebetulan hasilnya di sini inverse Laplace transformnya di contoh 1 itu adalah 2 per S plus 3. Ini sudah ada di dalam tabel 2.1. Tetapi sekarang bentuknya adalah 3 kali 1 per S kali S plus 1. Bentuk ini tidak ada di dalam tabel 2.1, sehingga kita tidak bisa langsung menyelesaikan bentuk persamaan dari 3 per S kali S plus 1, inverse Laplace-nya seperti apa. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakan bentuk S kali S plus 1 tersebut dengan menggunakan partial fraction. Cara dari partial fraction seperti apa? Yaitu kita buat akar persamaan dari S, dan kita tentukan ya, akar persamaan dari S kali S plus 1. Ini kan sebenarnya terdiri dari S dan S plus 1, ya kan? Nah, karena ini dia ada di bawah, maka itu pasti per. Atasnya di situ adalah asumsikan A dan B, kemudian dijumlahkan. Seperti itu, ya. Makanya di sini sisi kanan kita tuliskan 3 per S kali S plus 1 itu sama dengan A per S ditambah B
per S plus 1. Kemudian kita bisa selesaikan secara matematis agar S kali S plus 1-nya di sini sama-sama hilang, maka kedua ruas kita kalikan dengan S kali S plus 1. Sehingga di sisi kiri tinggal 3, kemudian sisi kanan berarti A per S kali S kali S plus 1, kemudian ditambah dengan B per S plus 1 kali S kali S plus 1. Maka dari sini kita bisa mengetahui kedua ruas kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan, yaitu sebagai berikut. Jadi 3 di sebelah kiri adalah 3, ya. Kemudian sisi kanan A per S kali S plus 1 berarti S-nya bisa dicoret ya. Tinggal A kali S plus 1 ditambah dengan B kali S kali S plus 1 dibagi dengan S plus 1 sehingga tinggal B kali S. Maka persamaan ini bisa kita selesaikan ya. Jadi A kali S, kemudian A kali 1. Maka 3 sama dengan A kali S plus A ditambah B kali S. Selanjutnya di sini dari persamaan ini bisa kita kelompokkan ya, yang ada S-nya. Kita kelompokkan jadi 1, berarti 3 sama dengan A plus B kali S ditambah dengan A. Ya. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan ini. Di mana sebenarnya sisi kiri itu sama dengan sisi kanan. Sisi kiri itu tidak ada S-nya ya. Sisi kanan di sini ada S, sisi kiri tidak ada S. Berarti kalau tidak ada S, itu artinya sebenarnya S-nya dikalikan dengan 0. Ya. Maka sebenarnya 0 kali S ditambah dengan 3 sama dengan A plus B kali S ditambah dengan A. Maka kita bisa menuliskan bahwa sisi yang dikalikan dengan S ini itu sama dengan ini. Ya. Maka bisa kita tuliskan bahwa ini adalah 0 sama dengan A plus B kali S. Kalau misalkan di sini kedua ruas kita kalikan dengan 1 per S, maka kita bisa menentukan bahwa nilai A plus B itu sama dengan 0. Ya, itu adalah persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di sini ada 3 yang tidak bergandeng dengan S. Maka kita samakan dengan yang tidak bergandeng dengan S juga, yaitu A. Berarti A-nya itu sama dengan 3. Nah, di persamaan yang satu tadi, yang ini, yang warna biru ini, kita mendapatkan bahwa 0 sama dengan A plus B. Di persamaan kedua, yang warna hitam ini, A-nya sama dengan 3. Berarti kita bisa menyelesaikan 3 ditambah dengan B, maka B-nya di sini sama dengan minus 3. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa A-nya adalah 3, B-nya adalah minus 3, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa XS 3 per S kali S plus 1 itu sama dengan A-nya adalah 3, 3 per S dikurangi dengan B-nya adalah minus, ditambah dengan B-nya adalah minus 3, berarti minus 3 per S plus 1. Nah, baru dari sini kita bisa menyelesaikan, kita tentukan inverse Laplace-nya. Ya. Nah, kalau seperti ini kan inverse Laplace-nya ada inverse Laplace-nya dari 1 per S dan inverse Laplace-nya dari 1 per S plus 1. Kita bisa melihat ini di tabel 2.1. Ya. Kita lanjutkan, berarti di sini inverse Laplace dari 3 per S dikurangi dengan inverse Laplace dari 3 per S plus 1. Ya. Berarti di sini bisa dituliskan 3 kali inverse Laplace 1 per S dikurangi
3 kali inverse Laplace dari 1 per S plus 1. Atau bisa kita tuliskan, inverse Laplace-nya dari 1 per S itu kan sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 adalah 3. Kemudian inverse Laplace-nya dari S plus 1 itu sama dengan 1 per S plus A tadi. Ya kan? Yang di contoh soal 1. Berarti di sini sama dengan E pangkat minus A kali T. A-nya itu adalah 1, berarti E pangkat minus T dikalikan dengan 3. Ingat, tandanya di sini negatif. Makanya, di sini bisa dituliskan bahwa XT sama dengan 3 dikurangi 3 kali E pangkat minus T. Ya, kita sudah bahas tadi bahwa 1 per S itu adalah inverse Laplace-nya adalah 1. Ya. Kemudian kalau yang untuk 1 per S plus 1 itu sama dengan untuk yang inverse Laplace 1 per S plus A. Oke, sehingga diperoleh persamaan XT-nya adalah ini. Ini bisa kita tuliskan juga, ya. Misalkan kalian ingin menyederhanakan, berarti 3-nya keluar karena sama-sama ada 3, misalkan. Tidak apa-apa, bisa dituliskan juga adalah seperti ini. 3 kali 1 minus E pangkat minus T. Jadi, XT itu sama dengan 3 kali 1 minus E pangkat minus T. Kalau misalkan kita kalikan kan tetap 3, ya. Kemudian ini kali ini 3 kali E pangkat minus T. Jadi itu penyelesaian untuk partial fraction jika memang bentuk hasil dari Laplace transformnya belum sesuai dengan yang ada di tabel 2.1. Agar lebih paham lagi, kita bisa masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal 3. Misal, di sini ada suatu persamaan, di mana persamaan yang ingin kita selesaikan hampir mirip, tetapi nanti hasil akhirnya itu dalam S yang pangkat lebih dari 1. Nah, di sini misal ditentukan bentuk persamaan diferensialnya itu ada D pangkat 3X ya, turunan ketiga dari X dt pangkat 3 ditambah dengan 4 D2X dt kuadrat ditambah dengan 5dx dt ditambah 2x sama dengan 2. Dengan x0-nya itu adalah sama dengan nilai dx0 dt sama dengan nilai d2x0 dt kuadrat, yaitu 0. Nah, persamaan ini jika kita tuliskan dalam bentuk tidak dalam bentuk d per dt, biasanya dalam bentuk aksen. Ya, masih ingat ya kalau misalkan aksen itu bisa kita tuliskan misal dx per dt itu sama dengan x aksen. Ya, x aksen t. Nah, kalau misalkan di sini pangkatnya 3, D3X dt pangkat 3 berarti tinggal ditambahkan X triple aksen. Seperti itu. Kemudian kalau D2X dt kuadrat berarti X double aksen. Ya, makanya bisa ditulis ini X triple aksen T kali ditambah dengan 4 kali X double aksen T ditambah dengan 5 kali X aksen T ditambah dengan 2x ditambah dengan 2, sama dengan 2. Di mana nilai x0 itu sama dengan x aksen 0 sama dengan x double aksen 0, yaitu nilainya 0. Oke, selanjutnya bagaimana kita mendapatkan nilai atau persamaan untuk xt-nya. Tahapannya sama dengan di contoh 1 dan 2, kita perlu melakukan Laplace transform terlebih dahulu dari persamaan diferensial ini. Ya, kalau tidak ini berarti yang ini sama saja. Jadi, misal kita Laplace transformkan yang persamaan untuk D3X dt pangkat 3 ditambah dengan 4 kali Laplace dari D2X dt kuadrat ditambah dengan 5 kali Laplace dari dx per dt ditambah dengan 2 kali Laplace X sama dengan Laplace 2.
Nah, di sini kita bisa menjabarkan, ingat kalau Laplace dari suatu turunan kesekian yang kita gunakan adalah persamaan yang ini. Nah, untuk yang persamaan turunan ketiga. Turunan ketiga bisa kita tulis itu adalah S pangkat 3, ya. S pangkat N, N-nya di sini ada 3, berarti S pangkat 3 kali X besar S dikurangi dengan S-nya di sini akan berkurang pangkatnya, sehingga di sini menjadi S kuadrat, ya. S-nya akan berubah menjadi S kuadrat kali X0, ya. Kemudian setelah itu dikurangi dengan S-nya di sini pangkatnya akan berkurang lagi, berarti berkurang 1 ya, berarti tinggal S pangkat 1. X0-nya akan berubah menjadi turunan pertama. Ya, jadi X0 menjadi X aksen 0. Kemudian karena S-nya di sini masih belum pangkat 0, berarti dilanjutkan. S akan dikurangi dengan S yang pangkatnya 1 dikurangi 1. Berarti S pangkat 0, sedangkan X-nya, ya, kalau yang tadi dari X0 menjadi X aksen 0, dari X aksen 0 akan berubah menjadi X double aksen 0. Oke, setelah itu apakah dilanjutkan lagi? Tidak, karena S-nya di sini sudah pangkat 0, berarti sudah selesai. Kemudian kalau untuk yang ini, D2X per DT kuadrat, berarti turunan kedua. Sehingga penyelesaiannya adalah S-nya pangkat 2, ya, kali X besar S, kemudian dikurangi dengan S-nya pangkatnya di sini akan berkurang, ya. Jadi S-nya akan berkurang pangkatnya menjadi 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1. Seterusnya di sini XS-nya akan berubah menjadi XS-nya akan berubah menjadi, jadi S-nya akan berubah menjadi sebentar di sini biar sama ya dan tidak bingung. Jadi S kuadratnya akan berubah menjadi S, ya, pangkatnya berkurang. Sedangkan kalau untuk X-nya di sini adalah dari X besar S menjadi X0. Kemudian dari S yang pangkat 1 nanti akan berubah menjadi S pangkat 0, ya. Kemudian kalau X-nya di sini dari X0 akan berubah menjadi X aksen 0, ya. Jadi begitu seterusnya sampai di sini memang S-nya sudah pangkat 0, maka dihentikan. Oke, itu adalah untuk yang D2X dt kuadrat. Kemudian kalau yang dx dt bagaimana? Sama seperti di contoh 1 dan 2. Berarti S-nya di sini dimulai dengan S pangkat 1, kemudian di awal pasti dikalikan dengan X besar S, dikurangi dengan S-nya akan berkurang, ya. S-nya akan berkurang pangkatnya, yaitu menjadi S pangkat 0, ya. Kemudian XS-nya akan berubah menjadi X0. Ya, karena S-nya sudah pangkat 0 berarti sudah dihentikan. Itu adalah penyelesaian untuk yang dx per dt. Laplace dari X berarti XS, kemudian Laplace dari 2 berarti 2 per S. Ya, jadi untuk yang penyelesaian ini adalah untuk yang D pangkat 3X per dt pangkat 3. Kalau yang ini adalah untuk penyelesaian yang D2X per dt kuadrat. Kalau yang ini adalah penyelesaian untuk yang dx per dt, ya. Kemudian xs dan 2 per s untuk yang Laplace x dan Laplace 2. Oke. Selanjutnya kita bisa selesaikan dengan memasukkan semua yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal diketahui nilainya itu adalah ini. Jadi x0, x0-nya di sini adalah 0, kemudian x aksen 0-nya juga 0, X double aksennya juga 0. Ini juga 0, ini 0. Kemudian ini 0. Sehingga bisa kita tuliskan di sini
Karena sama-sama 0, maka nilainya bisa kita tuliskan tinggal S pangkat 3XS ditambah dengan 4S kuadrat XS ditambah dengan 5 kali S XS ditambah dengan 2XS sama dengan 2 per S. Ya, karena semuanya untuk X0, X aksen 0, dan X double aksen 0 itu sama dengan 0. Ya, dari sini kita bisa mengelompokkan yang ada XS-nya semua. Maka kita bisa menuliskan XS di sini sama dengan, ya, atau dikalikan dengan S pangkat 3 ditambah dengan 4S kuadrat ditambah dengan 5S ditambah dengan 2 sama dengan 2 per S. Selanjutnya dari persamaan itu bisa kita sederhanakan untuk mendapatkan nilai XS-nya saja, berarti kedua ruas kita kalikan dengan 1 per S pangkat 3 tambah 4S kuadrat ditambah 5S ditambah dengan 2. Sehingga sisi kiri hanya tinggal XS, sisi kanan adalah 2 per S kali ini. Ya kan? Nah, di sini persamaannya sangat panjang dan tidak mungkin ada di dalam tabel 2.2, di tabel 2.1. Makanya kita perlu melakukan partial fraction untuk mendapatkan bagaimana inverse Laplace dari persamaan Laplace transform XS sama dengan 2 per S kali S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2. Jadi Laplace transform tersebut, inverse Laplace transform tersebut diselesaikan dengan partial fraction terlebih dahulu. Partial fraction-nya yaitu dengan cara ya menyederhanakan bentuk ini dengan akar-akar persamaan dari S kali S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2. Nah, biasanya akar persamaan ini bisa kita lihat ya dan bisa kita cari menggunakan kalkulator. Bisa dengan menyelesaikan bagaimana hasil dari akar persamaan untuk S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2. Ya. Berdasarkan hasil penyelesaian ditemukan bahwa akar persamaan dari ini itu adalah S, kemudian S1 kuadrat, S plus 1 kuadrat, dan S plus 2. Maka dari itu, untuk menyelesaikan ini bisa kita tuliskan dan kita kalikan kedua ruasnya dengan S kali S plus 1, ini bukan 2 tapi kuadrat, dikalikan dengan S plus 2. Penyelesaiannya sama dengan yang di contoh soal 2. Ya. Sehingga di sini di sisi kiri tinggal 2, sisi kanan berarti A kali S plus 1 kuadrat kali S plus 2, B kali S plus 2, C kali S plus 1 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, ya, kalikan, kemudian kita kelompokkan yang ada S pangkat 3-nya itu adalah A plus C, kemudian yang ada S pangkat 2-nya itu adalah 4A plus B plus 2C, yang untuk ada S-nya saja itu adalah 5A plus 2B plus C, kemudian plus 2A. Nah, berarti 2A di sini itu sama dengan 2, ya kan? Untuk yang A plus C berarti sama dengan 0, 4A plus B plus 2C juga sama dengan 0, 5A plus 2B plus C juga sama dengan 0. Sehingga kita bisa selesaikan bahwa di sini 2 sama dengan 2A, maka A-nya sama dengan 1. Kemudian untuk yang pangkat 3, ya, di sini A plus C sama dengan 0. A-nya adalah 1, berarti 1 plus C itu sama dengan 0. Ya kan? Maka C-nya adalah sama dengan minus 1. Kemudian yang bisa diselesaikan lagi adalah yang persamaan untuk yang S kuadrat. S kuadrat di sini adalah 4A plus B plus 2C. A-nya diketahui 1, C-nya diketahui minus 1, maka 4 ditambah dengan B dikurangi 2. Berarti
2 plus B sama dengan 0. Maka B-nya itu sama dengan minus 2. Kemudian dari sini, setelah kita mengetahui nilai A, B, dan C, ya, maka kita bisa menentukan bahwa 2 per S kali S pangkat 3 plus S kuadrat plus 5S plus 2 itu bisa diselesaikan dengan persamaan yaitu A per S sama ditambah dengan B per S plus 1 kuadrat, kita ganti A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya kita ganti dengan minus 2, ya, minus 2, C-nya kita ganti dengan minus 1. Maka penyelesaian dari persamaan ini untuk kita bisa mendapatkan inverse Laplace transformnya adalah yaitu hasilnya berarti inverse Laplace dari 1 per S dikurangi dengan 2 kali inverse Laplace dari 1 per S plus 1 kuadrat dikurangi dengan inverse Laplace dari 1 plus 1 per S plus 2. Inverse Laplace-nya dari 1 per S itu apa? Ya, inverse Laplace-nya dari 1 per S itu adalah 1. Ya kan? Berarti 1 dikurangi inverse Laplace-nya dari 1 plus S kuadrat itu yang mana? Kita bisa lihat di tabel 2.1. Untuk inverse Laplace-nya itu biasanya untuk yang 1 S itu adalah 1, bisa kita lihat di tabel 2.1. Kemudian inverse Laplace dari 1 per S plus 1 kuadrat itu bisa kalian lihat di tabel 2.1 yang T pangkat N, E pangkat A kali T. Jadi di sini N-nya itu adalah 2, berarti 2 faktorial, ya, hasilnya itu adalah 2 faktorial per S plus A kali N plus 1. Nah, di sini kan N plus 1 yang diketahui di sini itu adalah S plus 1 kuadrat. Sedangkan di sini S plus A pangkat N plus 1. Berarti N-nya itu berapa? N-nya itu adalah berapa tambah 1 biar jadinya hasilnya 2, berarti N-nya itu adalah 1. Makanya di sini hasilnya adalah T pangkat 1, ya, T pangkat 1, E pangkat A-nya di sini adalah 1. Berarti E pangkat 1 kali T. E pangkat minus 1 kali T. Sehingga hasilnya di situ adalah T kali E pangkat minus T. Ya. Jadi untuk yang inverse Laplace dari 1 per S plus 1 kuadrat itu sama dengan yang ini. Ya. Kita lihat bahwa N faktorial per S plus A pangkat N plus 1. N-nya berapa? N-nya karena di sini adalah 2, 2 sama dengan N plus 1. Berarti N-nya itu sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka di sini kita bisa langsung menentukan bahwa N-nya adalah 1, A-nya itu adalah juga 1. Sehingga A dan M-nya 1 bisa kita mengetahui bagaimana bentuk inverse Laplace atau fungsi waktunya, yaitu T pangkat N, N-nya adalah 1, berarti T pangkat 1 kali E pangkat minus A, A-nya di sini adalah 1 kali T. Ya. Kemudian untuk yang inverse Laplace dari 1 per S plus 2 itu seperti yang di contoh soal 1 dan 2, ya. Di mana S plus A, ya. Berarti A-nya di sini sama dengan 2, berarti di situ bisa kita ketahui bahwa E pangkat minus A, A-nya di sini adalah 2, A-nya adalah 2, berarti E pangkat minus 2 kali T. Ya. Itu adalah contoh-contoh soal untuk partial fraction, di mana kita bisa terbantu dengan adanya partial fraction tersebut untuk menentukan hasil dari inverse Laplace jika memang bentuk Laplace transformnya belum sesuai dengan tabel 2.1. Dipahami terlebih dahulu, dipelajari lagi pelan-pelan,
Kemudian coba dikerjakan ulang contoh soal ini agar kita bisa lebih memahami lagi, sehingga nanti di contoh soal dan latihan-latihan selanjutnya kalian bisa lebih paham dan tidak akan bingung. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.